Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Wih, kembali lagi nih. Sebelumnya selamat datang teman-teman di acara kolaborasi kita. Ini udah episode yang ke-6, tidak terasa ya teman-teman. Aku yang sekali lagi, acara ini merupakan kolaborasi antara pejuang pendidikan dan Proven Academy dalam webinar series Life Skill Beyond College. Nah, teman-teman selamat bergabung kembali di episode 6 ini. Dan untuk teman-teman yang mungkin teman-temannya yang tahu nih yang mau join juga boleh nih diajakin lagi untuk bergabung secepatnya karena kita sudah akan memulai acara pada malam hari ini. Gitu teman-teman. Sebelumnya perkenalkan dulu kali ya. Perkenalkan semuanya, nama aku Zaki Matiwan. Sebagai moderator di sini, kalian bisa panggil aku Zaki yang nantinya akan menemani kalian sampai acara ini berakhir. Seperti itu. Untuk malam ini, untuk membuka mungkin ya, membuka semangat nih pada malam hari ini. Kayaknya aku mau coba sapa-sapa dulu nih teman-teman yang ada di ruangan Zoom pada malam hari ini. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Apa kabar? Halo Kak, baik. Halo Hasna. Hasna lagi nih ada selalu hadir Hasna nih ya di episode-episode sebelumnya. Halo Danis, Alhamdulillah baik ya. Gimana teman-teman cuacanya di kota-kota masing-masing? Soalnya kalau di Jakarta, aku kebetulan domisili di Jakarta. Di Jakarta ini kebetulan cuacanya lagi sering hujan, lagi dingin gitu ya, nggak seperti Jakarta pada umumnya. Jadi teman-teman mungkin merasakan hal yang sama mungkin atau terasa summer di tempat masing-masing. Ya semoga dengan perubahan cuaca yang agak-agak cukup mengkhawatirkan ini, teman-teman tetap jaga kesehatan ya, karena eh, bisa mengganggu aktivitas teman-teman pada eh, nantinya. Jadi jangan lupa untuk selalu bawa payung kalau mau hujan, terlihat hujan. Kalau cerah, jangan lupa payung juga bisa sih sebenarnya. Asalkan hati tetap cerah, kata kalian. Betul banget nih. Asalkan hati tetap cerah ya, nggak apa-apa. Meskipun hujan badai menerpa, tapi hati tetap cerah, tetap senang. Keep smile. Oke. Sebelum kita mulai kayaknya ya, soalnya hari ini tuh ya teman-teman, kebetulan sedih banget sebenarnya aku malam hari ini. Karena ini merupakan episode terakhir dari rangkaian webinar series kita Life Skill Beyond College. Jadi di sesi terakhir ini, di episode ke-6 ini, wah nggak ini ya nggak kerasa ya. Kita udah 6 episode loh melalui berbagai skill-skill yang kira-kira kita siapin untuk kalian butuhkan ketika sudah selesai kuliah nanti gitu. Nggak kerasa banget nih. Malam ini tuh sangat spesial sebenarnya. Semua episode spesial kayaknya ya aku bilangnya. Karena kita bisa belajar hal-hal baru yang benar-benar membuka mata kita dan merupakan sebuah pembelajaran yang baik ya dalam menghadapi dunia kerjaan nanti, dunia yang sesungguhnya gitu. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai, mungkin ya aku mau pantun dikit. Jadi, mohon dibantu cakepnya gitu ya. Meskipun aku cakep beneran, tapi tolong dibantu cakepnya ya. Oke, burung merpati terbang tinggi, Cakep, cakep, hinggap sejenak di pohon kelapa. cakep. Selamat datang teman-teman di sini. Semoga malam ini penuh ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Asik. Amin. Oke, meskipun agak kepanjangan ya, tapi nggak apa-apa, masih nyambung. Oke, oke, oke. Coba teman-teman, boleh di-spill dikit nggak? Kira-kira malam ini teman-teman tahu nggak? Kita mau belajar apa sih sebenarnya? Kita mau dengerin kalian tuh sebenarnya ke sini datang malam-malam ya, mau dengerin tentang apa sih? Boleh dong, diketik-ketik dikit. Tentang apa sih episode 6 kali ini? Sebelum aku spill-spill, nanti kita juga ngobrol-ngobrol dikit dulu sebelum ke materinya. Malam ini, soalnya malam ini tuh spesial banget karena kita kita tuh denger pantun. Bener sih tadi denger pantun ya Kakak Leon. Tapi
intinya bukan pantunnya, Kak. Intinya ada yang lain karena ada yang lebih gong dari pantunnya. Gitu. Karena sebenarnya kemarin kalau kalian ingat di episode sebelumnya ya, kita tuh memang menyembunyikan si narasumber ini karena biar jadi surprise untuk kalian gitu ya. Karena ini merupakan episode terakhir yang benar-benar bisa dibilang gong gitu. Sama bisnis journey kata kalian. Boleh, cara berbisnis. Oke, Danis. Mungkin yang lain juga punya em, pikiran yang sama ya untuk join ke pada Zoom pada malam hari ini, episode 6 kali ini. Semoga apa yang teman-teman nanti em, harapkan di sini bisa kalian lihat gitu ya, bisa kalian langsung dengarkan dari narasumber kita pada malam hari ini. Gitu. Eh, Teman-teman sebelumnya aku pengen tahu dulu deh, sebelum ke episode terakhir ini, kesannya gimana sih? Aku pengen tahu, aku penasaran banget sih. Ini kan episode terakhir ya, jadi boleh dong aku minta 1 sampai 5, eh, maksudnya dari episode 1 sampai episode 5, episode mana yang paling berkesan menurut kawan-kawan? Menurut Hasna, menurut Danis, menurut Rafli, Auzan, episode 1 sampai 5 nih ya, sebelum kita ke episode 6, mana yang paling berkesan? Satu kata Danis. Oh, satu tentang LinkedIn ya. Oh, itu tentang LinkedIn memang sangat-sangat ini sih, sangat-sangat gong. Cara mengelola keuangan. Wah, sama Kak Anya, cara mengelola keuangan ya. Itu juga baru kemarin ya. Itu benar-benar gong juga karena kalau bisa nanti kita kulik-kulik lebih lanjut soal keuangan, nanti kalian bisa ikut join lagi kali ya. Semuanya sangat penting, keren. Hasna ini semuanya sangat semangat ya, bagus, bagus Hasna, lanjutkan. Semoga spiritnya tetap ada sampai ke episode 6 ini ya. Oke, tapi bener banget teman-teman, episode 1 sampai 5 itu emang kita rancang untuk membangun profile atau membangun pola pikir serta membangun pengetahuan teman-teman agar siap nih nanti di dunia kerja kira-kira dibutuhin apa ya, mulai dari LinkedIn, mulai dari wawancara, beasiswa, terus keuangan gitu ya. Nggak ada episode lanjutan kah ini? Aduh, nah penasaran, stay tune ya. Tapi untuk series yang ini adalah episode terakhir yang ada di bulan ini gitu. Makanya aku sedih banget sebenarnya malam hari ini teman-teman. Leon, kata kalian 14 diskusi nyari kucing saat studi di Jepang. Oh, oke. Iya, pas beasiswa ya. Pada saat itu Kak Ilman, aku ingat tuh, beliau bilang yang paling menarik ya, yang paling menyenangkan adalah nyari kucing di Jepang karena di sana jarang sebenarnya. Sedih dan menarik mungkin ya. Karena kalau di Indo kan banyak ya kucing-kucing. Jadi bisa banget nih eh, mengobati rasa-rasa galau di Indo. Tapi kalau di Jepang pas itu bilangnya jarang. Seru ya, banyak ternyata ya teman-teman yang kita diskusikan dan kita bicarakan selama keberjalanan 1 sampai 5 gitu ya. Satu sama pola pikir, public speaking gacor. Oh iya, dengan Kak Palupi, public speaking ya. Iya, itu juga sangat-sangat menarik tuh kan sebenarnya semuanya menarik ya. Tergantung teman-teman ambilnya yang mana gitu ya untuk diimplementasikan di kehidupan sehari-hari gitu. Nah, begitu pula teman-teman dengan episode 6 kali ini. Aku spill dikit kali ya, sebenarnya udah ada di poster. Tapi episode ke-6 kali ini kita adalah tentang entrepreneurship, di mana nanti teman-teman bisa belajar nih banyak banget tentang pola pikir berbisnis. Kita juga mendatangkan seorang narasumber yang sangat-sangat em, sudah ahli di bidangnya gitu ya. Nanti kita gali-gali lebih lanjut gitu ya. Nah, tapi sebelum itu, sebelum kita lanjut ke narasumbernya nih, kita akan ada video sambutan dulu. Nah, sebelum video sambutan ini adalah video sambutan dari Bapak Dr. Insinyur Setio Nugroho selaku Dekan Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi 10 November Surabaya. Kepada operator kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
Selamat datang para mahasiswa di webinar series kolaborasi Proven Academy dan Pejuang Pendidikan dengan title Life Skills Beyond College. Program ini hadir sebagai ruang belajar bersama, tempat untuk mahasiswa mempersiapkan diri menghadapi dunia profesional melalui pemahaman praktis dari para praktisi. Dalam beberapa bulan ke depan, Anda akan mengeksplorasi berbagai keterampilan yang relevan untuk kehidupan setelah di kampus. Harapannya, apapun pilihan yang akan Anda ambil nantinya, kalian dapat mengambil pemahaman yang benar-benar bisa diterapkan, mulai dari membangun personal branding, untuk mencari pekerjaan, membuat pekerjaan, meningkatkan kemampuan komunikasi dan presentasi, mempersiapkan pengajuan beasiswa, hingga memahami pengetahuan finansial. Kami berharap program ini tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga menjadi wadah tumbuhnya komunitas belajar yang aktif, saling mendukung, dan terus berkembang bahkan setelah series ini berakhir. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia sambutannya tadi ya, seperti yang dari sambutan. Semoga teman-teman bisa ambil semua ilmu-ilmunya yang ada pada malam hari ini gitu ya, dan episode-episode sebelumnya juga. Nah, sebelum kita lanjut, aku akan membacakan sedikit nih susunan acara pada malam hari ini. Malam hari ini kita akan berbicara bersama kurang lebih selama 90 menit ke depan, dan akan ada sesi presentasi dari narasumber terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan sesi talk show, dan kita akan foto bersama terlebih dahulu, dan baru kita akan mengadakan sesi tanya jawab atau Q&A bagi teman-teman yang penasaran nih untuk speaker-speakernya. Dan terakhir nanti akan dibagikan form feedback yang juga menjadi absensi untuk memperoleh sertifikat teman-teman gitu. Jadi stay tune sampai akhir ya teman-teman, jangan ketinggalan. Oke teman-teman, seperti yang tadi aku bilang, episode 6 kali ini adalah tentang entrepreneurship, yang mungkin kalau teman-teman dengar kata-kata entrepreneurship sekarang tuh langsung terlintasnya itu adalah bikin bisnis gitu ya, membangun sebuah bisnis tadi yang seperti Bapak Dekan kita sudah sebutkan. Kalian bisa belajar tentang membangun bisnis di sini. Nah, inilah episodenya gitu ya, atau menjadi seorang pengusaha. Nah, sebenarnya kalau entrepreneurship itu nanti kita akan belajar lebih luas lagi teman-teman dari episode kali ini. Karena tidak hanya how to membangun bisnis, tapi juga ternyata ada pola pikir yang teman-teman perlu pelajari, perlu ada di diri teman-teman sebelum memulai dalam berbisnis gitu ya. Jadi mohon disimak secara eh, Bapak Leo Dwi Armanda. Halo Bapak. Halo, selamat malam Selamat teman-teman. Apa malam kabar? Bapak. Alhamdulillah baik. Bapak gimana Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Cuman memang karena tadi seperti Mas Zaki bilang kondisinya cuaca Surabaya juga lagi kadang Hmm. panas, kadang hujan. Jadi Nah, badan agak sedikit. Kemarin sempat drop sih. Cuman ini oh karena gitu. ada acara ini saya harus sehat dong. Wes, langsung sehat ya Pak ya, karena Langsung. langsung sehat. Karena teman-temannya juga sudah semangat. Betul ya teman-teman, semoga kita semua diberi kesehatan gitu ya, jangan lengah sedikit pun, karena acara seperti ini sayang sekali kalau melewatkan acara seperti ini gitu. Gimana Pak malam hari ini? Apakah sudah siap untuk berbicara langsung dengan teman-teman kita yang udah sangat antusias nih Pak? Sangat siap, sangat siap. Sangat siap. Ah, Sangat siap. Nanti mungkin teman-teman yang ingin berbicara lebih lanjut tentang perbisnisan bisa banget nih langsung ditanya di sesi Q&A gitu ya Pak ya. Mungkin bisa banget. ada sedikit eh apa ya, kisi-kisi atau sedikit bocoran dulu Pak buat teman-teman. Bocorannya
nggak seru kali ya, mending harus ikut sampai akhir aja, Langsung, biar iya tahu betul. gitu ya. Saya setuju, Pak. Mending langsung, makanya teman-teman jangan ketinggalan karena ini sesinya akan sangat-sangat intens dan teman-teman akan banyak belajar ilmu dari Bapak Leo Dwi Armanda gitu ya. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, Pak. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat semua. Selamat malam sekali lagi buat teman-teman yang menyempatkan hadir di webinar ini, Pejuang Pendidikan dengan Proven Academy ya. Luar biasa, saya diberi kesempatan untuk bisa berbagi sama teman-teman. Biasanya kan ini Jumat, maksudnya long weekend, maksudnya weekend ya. Weekend ini biasanya teman-teman udah pada ngapel, ada yang mungkin olahraga atau segala macam, tapi menyempatkan hadir di webinar ini luar biasa sekali. Saya harap akan bisa menambah wawasan teman-teman. Sebelum saya mulai, mungkin ada satu pertanyaan buat teman-teman bahwa sederhana sekali. Siapa yang di sini ingin hidup nyaman ya secara finansial di masa depan? Saya pikir semuanya pasti akan angkat tangan. Amin. Ada yang komen amin tuh, amin. Tapi era-era sekarang ini kan ya tahu sendiri ya teman-teman, semua bahan naik, ke BBM segala macam, listrik juga kadang mati kadang hidup nih akhir-akhir ini gitu. Kondisi ini harus menuntut kita untuk bukan hanya sebagai pencari kerja tapi harus menciptakan peluang. Itulah kenapa hari ini kita akan memulai diskusi tentang entrepreneur mindset, think like a founder and act like a leader. Oke, next. Oke, teman-teman, ada pepatah bilang bahwa tak kenal maka tak sayang ya. Jangan sampai tak kenal maka tak apa-apa. Nah, ini bahaya nih. Jadi saya minta izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Leo Dwi Armanda. Saya besar atau lahir di Sidoarjo, itu kota sebelahnya Surabaya. Saya lahir 37 tahun yang lalu. Saya SMA di Surabaya, tepatnya di SMA 6 Surabaya. Kemudian saya ada kesempatan untuk sekolah di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, PPNS, jurusan Teknik Permesinan Kapal. Kemudian alhamdulillah saya bisa melanjutkan ke jenjang strata 1, yaitu ke sistem perkapalan ya, di Institut Teknologi 10 November atau ITS bisa kita sebut. Itu adalah background pendidikan saya. Kemudian next, karir saya dimulai tahun 2011. Saya bekerja di perusahaan pelayaran di awalnya. Kemudian 2013 saya merantau ke Jakarta, walaupun sebentar cuma setahun. Kemudian tahun berikutnya saya merantau lebih jauh lagi, teman-teman. Karena menurut saya memang harus merantau ya, namanya orang itu supaya tahu artinya kangen, kata orang-orang itu. Jadi harus merantau. Saya kerja di Batam tahun 2016, kemudian dan seterusnya. Kemudian saya sempat menjadi direktur di salah satu perusahaan di Surabaya. Dan tahun 2018 saya memulai menjadi entrepreneur. Proses itu sangat lumayan, dari 2011 ke 2018 itu 7 tahun saya memang bergejolak tuh di hati dan pikiran saya. Kemudian 2018 saya punya kesempatan untuk menjadi entrepreneur sebagai co-founder PT Armada Garuda Putra sampai sekarang. Dan di tahun-tahun berikutnya saya menjadi founder, ada 2 perusahaan yang saya buat, yaitu PT Tiga Adidaya dan CV Alfred.
Selain karir, saya juga tergabung di beberapa komunitas dan organisasi. Saat ini juga saya sebagai Bendahara Umum Kosgoro 1957, Bendahara Umum Provinsi Jawa Timur, kemudian saya Marshall Royal Rider Indonesia. Ini salah satu komunitas motor gede terbesar kedua setelah Harley Davidson. Kemudian saya ada di Circle HIPMI juga, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Dan banyak organisasi dan komunitas lain yang saya mungkin nggak sebutkan. Next. Oke, kesempatan kali ini apa aja yang mau kita bahas ya teman-teman? Ada 5 yang akan kita diskusikan lah atau saya sharingkan ke teman-teman. Yang pertama yang paling fundamental, yang paling dasar adalah apa dan kenapa harus entrepreneurship, harus menjadi entrepreneur. Itu yang pertama yang harus diketahui oleh teman-teman. Kedua, entrepreneur versus employee. Apa nih perbedaannya? Di mana perbedaannya? Kemudian action step. Nomor 3 ini adalah based on pengalaman saya, bagaimana saya membuild up sebuah bisnis. Jadi action step ini based on pengalaman saya. Nomor 4, ini pengalaman saya, entrepreneurship dalam dunia pengadaan barang. Kemudian nomor 5 adalah collaboration mindset. Oke, next. Apa itu entrepreneur? Kalau orang bilang biasanya entrepreneur itu yang penting jualan gitu. Sebenarnya ya ada benernya, cuman nggak sesimpel itu gitu. Apa sih entrepreneur? Next. Entrepreneur itu bukan tentang hanya membuka bisnis, kawan-kawan. Entrepreneur itu adalah mindset kita menciptakan sebuah solusi, memanfaatkan peluang yang ada, kemudian menghasilkan income secara terus-menerus dari hasil pemanfaatan peluang tersebut. Dari menciptakan solusi, melakukan peluang, dapat income, ini kemudian kita kembangkan terus. Sebenarnya itu yang menjadi mindset-nya entrepreneur, bukan hanya tentang bisnis ya. Jadi kalau kita buat poin-poin entrepreneur mindset itu adalah bagaimana kita tahu problem dulu, kemudian ada solusi yang kita ciptakan, solusi tadi menjadi value, dan value tadi terus berkembang. Itu adalah mindset entrepreneur. Itu yang harus ditekankan dulu. Memang entrepreneur ini bahasa-bahasa yang susah sekali dikonkretkan begitu, karena memang entrepreneur menurut saya, pengalaman saya, itu 80% adalah learning by doing-nya. Oke, next. Nah, kenapa harus entrepreneur? Kenapa generasi saat ini perlu menjadi entrepreneur? Ini ada kaitannya dengan apa yang saya sampaikan di depan. Next. Kita harus paham realitas saat ini bahwa ekonomi yang nggak pasti, kemudian banyak sekali bahan-bahan yang naik, BBM naik dan sebagainya, dan kemudian tujuan hidup yang mahal, harga rumah berapa, harga mobil berapa, bahkan untuk sekedar menikah saja berapa begitu. Itu yang menjadi problem kenapa kemudian entrepreneur ini menjadi penting. Yang ini akan kita cari solusinya. Next. Contoh, kenapa entrepreneur menjadi penting? Salah satunya adalah pencari kerja saat ini itu puluhan ribu orang, teman-teman. Banyak sekali. Kalau mungkin memperhatikan banyak job fair dan di berbagai kota membludak sekali saat ini. Tetapi
posisi yang dicari itu tidak lebih dari 100-300 posisi dari ribuan orang yang mencari kerja. Ini menurut saya menjadi masalah. Gitu. Persaingannya ketat, kesempatannya semakin kecil. Ini yang kemudian entrepreneur akan menjadi salah satu solusinya. Next. Nah, kenapa kemudian masalah realita tadi, masalah ekonomi, finansial yang mapan untuk masa depan, itu salah satunya bisa dicapai dengan menjadi seorang entrepreneur. Buktinya apa? Kita bandingkan year to year misalnya. Dari tahun 2018, 2021, 2024 sampai 2025. Ini data yang saya punya. Misalnya seorang employee ini, kalau kita ngomong UMK Surabaya ya, dasar saya, dalam setahun kita cuma bisa mengumpulkan 42 juta untuk tahun 2018. Tapi, based on pengalaman saya, di tahun 2018, revenue yang saya dapat dalam satu tahun mencapai 5 miliar. Sangat, perbedaannya sangat selisihnya sangat jauh sekali gitu. Begitupun tahun 2021, tahun 2024 sampai tahun 2025. Jadi ini salah satu saya kalau bilang itu cara saya menyemangati teman-teman atau circle saya mulai untuk menjadi entrepreneur. Ini dengan ini, gampangnya begitu, konkretnya seperti ini. Kalau kita ngomong mindset itu abstrak ya teman-teman, tapi kalau kita udah ngomong angka, ngomong value, itu hal yang sangat mudah diukur. Bukan kita ngomong masalah duit terus, enggak, tetapi memang ini yang harus kita cari di saat ini gitu, untuk kehidupan selanjutnya. Jadi ini perbedaan atau jika kita versuskan antara entrepreneur versus employee, jika kita lihat year to year dengan parameter pendapatan ya. Next. Action step. Ini sekali lagi saya tekankan bahwa action step itu yang saya akan jelaskan ini berdasarkan apa yang sudah saya lakukan dari tahun 2018 sampai sekarang, sampai 2026 dan seterusnya. Roadmap-nya kita bangun 3 tahun. Di tahun pertama, teman-teman harus cari pengalaman kerja. Jadi, menurut saya sangat kurang ideal jika seorang entrepreneur tidak punya pengalaman kerja. Ini hal yang menurut saya nggak make sense lah. Teman-teman harus punya pengalaman kerja dulu. Kemudian bangun networking. Ini hal yang paling harus dilakukan oleh teman-teman jika ingin menjadi entrepreneur adalah bangun networking. Tetapi ini adalah hal yang paling susah, membangun networking yang benar ya, networking yang benar untuk membangun entrepreneur. Kemudian inisiasi ide. Inisiasi ide ini berdasarkan problem yang teman-teman temukan di lapangan atau dari sharing dengan sesama teman yang attract dengan entrepreneur. Ini untuk menginisiasi ide sangat bagus sekali sharing ini. Kemudian, nah ini yang paling penting juga adalah mengumpulkan modal ya. Mengumpulkan modal ini bukan hanya dari diri kita sendiri, tetapi bisa kita dapatkan juga dari networking. Nanti saya akan jelaskan lebih detail lagi. Kemudian menginjak tahun kedua, roadmap tahun kedua adalah sudah harus memulai proyeknya.
pengembangan idenya, mencari solusi dari problem yang teman-teman temukan. Kemudian uji pasarnya, apakah solusi saya ini diminati oleh pasar atau tidak. Itu yang dilakukan di tahun kedua. Kemudian di tahun ketiga, mulai skill up bisnis. Kemudian membangun sistem dalam bisnis kalian, teman-teman. Dan yang pasti harus melakukan continuous improvement. Ini yang action step supaya memulai bisnis sampai bisnis ini running benar-benar 100% lah istilahnya, autopilot itu yang biasa diinginkan oleh teman-teman. 3 tahun roadmap ini pengalaman saya dari 2018 sampai sekarang, saya menerapkan tiga tahun roadmap ini. Oke, next. Ini pengalaman saya di bidang entrepreneur di dunia pengadaan barang. Nama PT saya Armada Gahari Putra. Sudah ada 800 lebih proyek yang saya kerjakan dan lebih dari 250 klien dari tahun 2018. Ini berdasarkan keresahan saya dalam ketika saya bekerja sebagai employee, saya menemukan beberapa keresahan atau problem di lapangan yang kemudian saya kembangkan bersama partner saya tentunya pada saat itu. Kemudian lahirlah perusahaan ini, perusahaan yang memang bergerak di kontraktor dan pengadaan barang. Next. Nah, kenapa saya harus ceritakan perjalanan perusahaan saya? Karena ini yang menggambarkan roadmap tadi, roadmap 3 tahun tadi. Jadi benar-benar di tahun pertama 2018-2019 itu kami melakukan atau menata fondasinya. Jadi jaringan vendor saya harus bentuk, networking saya bentuk di situ. Kemudian kalau pengumpulan atau pengalaman kerja saya sudah lakukan sebelumnya. Jadi 2018 saya sudah benar-benar siap untuk menjadi entrepreneur. Kemudian dari networking pun saya juga sudah dapat dari tahun sebelumnya. Di tahun 2018 itu saya benar-benar memulai networking baru untuk modal. Nah, kenapa saya bilang tadi networking itu bukan hanya masalah bagaimana kalian mendapat bisnisnya, tetapi modal. Jika kalian tidak punya networking, ini nggak akan bisa jalan, teman-teman. Jadi networking ini bisa dua, nyabangnya bisa ke bisnisnya atau bisa ke permodalannya. Itu kalian dapatkan melalui networking. Ini kita lakukan di tahun 2018 sampai 2019. Kemudian tahun kedua 2020 sampai 2021 kami sudah mulai jalan proyek, sudah mulai banyak proyek yang kita kerjakan, sudah mulai berkembang sampai ke tahap tahun ketiga, yaitu kita mulai ekspansi bisnisnya, kita scale up, kita perbesar skalanya. Skala ini bisa macam-macam ya, bisa business development, bisnisnya berkembang menjadi banyak core, atau skala proyeknya nilai proyeknya diperbesar. Seperti awalnya kita main di nilai proyek 1M, 2M. Tahun berikutnya kita harus naik ke 5M, 3M, 5M, dan seterusnya. Ini namanya ekspansi bisnis. Kemudian penguatan tim, salah satunya adalah penerapan sistem. Jadi sistemnya kita membuat sistem di perusahaan, SOP-nya seperti apa, kita bagi divisi-divisi supaya tupoksinya jelas dan lain-lain. Nah, tahun 2024 sampai sekarang kita lebih ke improvement saja, mengevaluasi, monitoring, kita improvement apa yang kurang, apa yang
harus diperbaiki, mana yang memang harus dipertahankan. Itu kita lakukan di 2024, 2025 sampai 2000 sampai sekarang ini, Rezan. Next. Oke. Sebelumnya maaf kalau mungkin agak terlalu cepat, mungkin nanti akan lebih banyak di pertanyaan ya atau interaksi kita karena lebih seru kayaknya kalau satu arah saya jelaskan nanti teman-teman ngantuk. Makanya saya agak sedikit percepat. Poin collaboration mindset. Nah ini antara engineer dan entrepreneur. Kenapa saya ambil engineer? Karena satu saya basic engineer ya. Kedua karena saya diundang juga melalui ITS, jadi saya pikir teman-teman banyak yang dari ITS, jadi basicnya ada entrepreneur. Next. Kenapa engineer dan entrepreneur ini menjadi satu kolaborasi yang sangat baik? Karena engineer itu fokus sama solusi, fokus dengan solusinya. Setiap engineer pasti dibekali ilmu untuk menjadi problem solver di lapangan. Nah, sedangkan entrepreneur ini fokus kepada value. Jadi, ketika seorang engineer punya solusi atas masalah yang timbul di lapangan, mindset entrepreneur harus bergerak nih supaya solusi kalian bisa menjadi value. Dan ini yang saya namakan NG-preneur. Lanjut. Saya ingin nambahkan sedikit untuk teman-teman sebelum foto sesi bahwa yang saya tekankan adalah bagaimana entrepreneur ini bukan asal menjadi pedagang ya, maksudnya membuka kios minuman, membuka makanan dan sebagainya. Tapi bagaimana jika menjadi seorang entrepreneur ini bukan lagi menjadi side income gitu, tapi menjadi core income-nya teman-teman untuk hidup gitu. Banyak teman-teman yang salah mengartikan entrepreneur itu kerja sebagai pegawai tetap, kemudian entrepreneur sebagai sampingannya, mau jual apa, kopi apa segala macam. Menurut saya ini hal yang salah gitu. Menjadi entrepreneur itu benar-benar harus fokus ke solusi atas masalahnya dan bagaimana mengembangkan bisnisnya. Itu yang harus ditekankan. Bukan asal jualan gitu. Ini yang kemudian jadi salah persepsi ya. Itu aja penutup dari saya. Mungkin agak cepat karena saya lebih suka interaksi dua arah dengan teman-teman. Jadi untuk presentasi saya mungkin cukup sampai sini dulu. Nah, teman-teman, tadi Pak Leo sudah memberikan beberapa tips, trik, dan pengalaman beliau di bidang bisnis gitu ya. Ini sangat menarik sebenarnya. Tadi di terakhir ada NG-preneur, engineer dan entrepreneurship bergabung gitu ya. Bukan hanya memberikan solusi, tapi juga memberikan value atau menaikkan value gitu ya. Nah, itu penting banget nih teman-teman. Karena sebenarnya entrepreneurship itu bukan cuman tentang jualan, tapi tentang pola pikir, tentang mindset gitu ya. Oke, nah teman-teman nih, dari yang teman-teman yang udah daftar kemarin, kita udah bikin shortlist, punya list-list pertanyaan nih yang kira-kira akan sangat bermanfaat dan akan sangat gong nih untuk teman-teman ketahui bersama Paleo pada malam hari ini. Nah, kita sudah punya beberapa rangkumannya yang akan kita bahas nih di sesi kali ini. Mungkin langsung aja kali ya. Nih, pertanyaan yang pertama. Nah, untuk Pak Leo nih, Pak sebagai seorang yang memulai bisnisnya sendiri, Pak, pernah nggak sih Bapak itu mengalami rasa malas atau kalau anak Gen Z sekarang tuh bilangnya mager gitu ya? Anak Gen Z sekarang tuh bilangnya mager. Nah, mungkin
ada POV dari Bapak dulu, tentang Bapak pernah nggak sih merasa mager atau malas itu, dan kira-kira pada waktu itu bagaimana Bapak cara mengatasi rasa malasnya gitu, Pak? Oke, jadi malas atau mager bagi anak muda saat ini yang ingin memulai ya, atau sebenarnya gini Mas, eh, mager itu kan menurut saya penyakit ya. Jadi bukan hanya untuk entrepreneur tapi semua lah. Saya pikir Semua, kita semua pernah males, pernah ngerasa males. ya. Eh, Males ini memang obatnya nggak ada sebenarnya. Kalau ada di apotek saya beli tuh berapa bungkus itu. Kita stok mungkin ya, Pak ya. Iya, Kita kita stok. stok ya. Kita stok lah. Betul. Cuman memang kembalinya ke diri kita sendiri. Setiap orang punya cara yang berbeda-beda ya untuk menanggulangi cara malas ini. Kalau saya selalu kembali ke tujuan awal saya gitu. Kalau udah mulai males saya mikir dulu, misalnya males ini kadang terbagi jadi fase-fasenya Mas. Ketika dulu Hmm. sebelum menikah, males kerja, males begini, saya mikirnya, wih ini udah mau nikah nih, tabungan belum ada nih gitu. Gimana Oh. cara kita kalau malas terus nggak nikah-nikah dong gitu kan. Nah itu men-trigger saya untuk kembali semangat, kembali Oke. punya Berarti ada punya pressure gitu ya, Pak? harus ada pressure menurut saya. Oke. Kembali lagi ketika fase udah menikah gitu. Ini kalau saya males-malesan, nggak kerja, nggak seperti ini, saya nafkain keluarga saya gimana? Hmm. Itu yang saya trigger dari diri sendiri. Jadi Hmm. berbeda orang akan berbeda eh, cara karena problemnya akan berbeda-beda ya. Betul, betul, betul. Tapi yang pasti mulai dari diri sendiri, bagaimana kembali ke tujuan kita, tujuan hidup kita, yang itu akan men-trigger diri kita balik lagi untuk nggak malas, nggak Hmm. mager kata anak sekarang mager ya. Berarti memang harus ada tujuan di awal, dan memang karena pressure itu yang bikin motivasi kita naik gitu ya, Pak ya, untuk terus Betul, terus terus betul. berkembang dan terus terus berusaha gitu ya. Kalau boleh sharing-sharing dikit nih, Pak, kalau dulu pas Bapak bangun bisnis tuh, apakah dalam keadaan sudah menikah atau belum sehingga jadi terpressure gitu, Pak? Saya bangun bisnis ketika sudah memulai menikah dan udah punya anak Oh, satu. oh gitu. Iya, jadi Jadi, benar-benar mhm. pressure-nya keluar biasa Harus ya. mikirin anak, butuh biaya pendidikan gitu ya, Pak. Betul, betul, betul. Iya. Betul, Oh betul. wow, iya sih, itu penting sih ya. Dengan adanya pressure kita lebih termotivasi dan jadinya lebih semangat lagi untuk kembali, nggak mager-mageran gitu. Betul, betul sekali. Oke, kalau gitu Pak. Betul sekali. Oke, mungkin kita lanjut ke nextnya, Boleh? Lanjut? ke pertanyaan kedua nih. Nah, eh, selama tadi apa ya, kan mungkin Hmm, mageran, males-malesan itu juga ada di mindset, di pola pikir gitu ya. Nah, ya. sebenarnya kalau bangun bisnis nih kan, kita ada jatuh bangun dan segala macamnya nih. Menurut Bapak tuh ada nggak sih Pak, atau pola pikir apa yang perlu kita tanamkan dalam diri sehingga kita tuh punya mental baja yang nggak takut-takutan gitu loh. Apalagi kalau dilihat sekarang bisnis itu bermacam-macam ya, Pak ya. Ya. Jadinya takutnya kesaing sama sebelah, atau nggak bisa survive di dunia bisnis gitu, Pak. Hmm. Oke, itu adalah pertanyaan yang sangat umum ketika orang tanya eh, gimana cara menanggulangi rasa takut berbisnis ya. Yang pertama bahwa bisnis itu memang eh, penuh dengan persaingan. Itu yang perlu Betul. dipahami. Jadi kita memang harus bersaing di dunia bisnis. Bahkan tidak hanya di dunia bisnis, dalam bekerja, menjadi pegawai, ataupun ketika kuliah, itu kan juga sebenarnya kita berkompetisi dengan teman kita kan sebenarnya, Betul. secara nggak langsung ya. Jadi memang itu sudah sangat sangat umum sekali di dunia bisnis kita bersaing. Cuman memang
bagaimana membangun mental baja ini, korelasinya sama tadi, seperti orang mager tadi, Mas. Hmm. Kita harus benar-benar kuat men-trigger diri kita supaya bisnis ini fokus arahnya kemana gitu. Oke. Tujuan lagi gitu ya, Pak? Kembali ke tujuan bahwa memang klise ya, maksudnya alasan-alasan atau jawaban-jawaban ini akan menjadi klise karena orang mager bagaimana, dan memang kalau teman-teman sadari semuanya dari diri kita sendiri gitu loh. Nggak Hmm. bisa orang lain, mungkin orang lain akan support seperti orang tua, pasangan, dan lain itu bisa menjadi supporting system kita, tetapi paling utama ada dari kita sendiri. Jadi ketika kita ada saatnya kita jatuh di dunia bisnis, ya kembali lagi bahwa ini menjadi wadah kehidupan kita yang utama gitu. Kita harus kuatin lagi tuh, harus pelajarin lagi apa lagi yang salah, harus terus berimprovisasi, harus terus eh, eh, berdiskusi, harus banyak ngobrol dengan sesama rekan bisnis atau sama kolega dan lain-lain. Supaya apa? Supaya kita menemukan cara yang pas ketika bisnis kita jatuh, kemudian kita harus improve apa nih? Oke. Berarti Itu mirip kayak harus menemukan value ya, Pak ya, kalau gitu? ya pasti. Value dari diri sendiri dan potensi dari bisnis yang kita mau bangun gitu ya? Betul. Makanya saya bilang bahwa bisnis kalau tujuannya hanya untuk side job ya, atau side income, ya ketika bisnisnya hancur ya nggak akan ada tanggung jawab gitu. Nggak akan punya tanggung jawab untuk membangun lagi gitu. Jadi mentalnya nggak kebentuk di sini teman-teman. Jadi ketika bisnis menjadi eh, pendapatan utama kita, ya mau nggak mau menjadi tujuan utama, dan itu akan terus kita upayakan supaya bisnis ini selalu baik, posisinya baik, dan pasti mental kita akan terlatih di situ. Memang nggak bisa cepat ya, nggak bisa satu 2 dua hari. minggu 2 bulan, nggak bisa. Memang butuh bertahun-tahun untuk menguatkan ini gitu. Berarti memang learning by doing ya, Pak ya, seperti yang Bapak bilang sebelumnya. Betul, betul. Oke, jadi kembali lagi ke tujuan awal, dengan motivasi yang kuat, kita juga harus tahu tentang value dan potensi diri sendiri gitu ya, agar Iya, bisa membangun kepercayaan diri, biar nggak takut-takut lagi nih untuk kalah saing dan sebagainya. pasti. Oke, Pastinya seperti itu. oke. Kalau saya boleh kulik dikit nih Pak, kalau Bapak dulu pas bangun bisnis ada nggak Pak rasa takutnya Pak? Eh, Manusiawi ya, pasti ada lah, pasti ada Mhm. gitu. Karena kan ya semuanya pasti ada kekhawatiran kalau ini Betul. begini nanti gimana. Tapi ya kembali lagi kami kita punya wawasan, kita punya ilmu pengetahuan, kita punya intelektual yang baik, ya kita pasti terus berpikir dong bagaimana Betul. cara bisnis ini selalu aman dan kita tidak harus terlalu lama berada di bawah gitu. Jadi Mhm. bawah kita, kata pepatah kan pernah bilang ya bahwa roda itu berputar ya, kadang di Betul. atas kadang di bawah gitu. Nah itu memang ketika kita di atas gimana caranya bertahan selama mungkin gitu. Tapi Mhm. ketika kita ada di bawah, kita bertahan, jangan sampai bertahan terlalu lama, langsung naik ke atas Mhm. perlahan-lahan gitu. Jadi memang itu yang pepatah itu ada benernya juga. Jadi kita selalu berlomba-lomba supaya bisnis kita ini selalu ada di posisi yang baik di atas kita. Oke, kalau gitu, wow, berarti memang Pak Leo ini tidak ini ya, meskipun manusiawi takut, tapi percaya diri karena Pak Leo sudah tahu potensi dan value gitu ya Pak ya, dari pengalaman Betul, yang sudah ada. betul, betul. Oke, Kita baik. harus tahu value diri kita sendiri ini seperti apa.
Betul, iya. Ternyata value teman-teman, value diri kita sendiri itu penting teman-teman untuk membangun bisnis ini biar kita nggak takut-takut, nggak minder-minder gitu ya. Seperti Pak Leo nih membangun bisnisnya, beliau sudah punya beberapa pengalaman sebelumnya yang beliau bawa untuk membangun bisnis beliau dan ya tidak ada rasa takut lagi karena memang sudah punya potensi dan value yang akan dibawa di bisnisnya gitu. Nah, mungkin kita next kali ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, Pak. Kalau tadi kita ngomongin soal mindset, pola pikir, kita ngomongin soal value dan potensi diri, artinya semua orang dengan latar belakang apapun itu sah-sah aja dong untuk dalam berbisnis, Pak. Nah, kalau Bapak sendiri nih, kan dari latar belakangnya, latar belakang pendidikannya adalah teknik gitu, Pak. Ada nggak sih, Pak, value-value dari latar belakang ini yang bisa diimplementasikan, Pak, di dunia bisnis? Untuk pendidikan teknik ya, Iya. eh, sangat possible sekali, Mhm. sangat bisa sekali bahwa ya contohnya saya basicnya teknik dan saya bisa menjadi seorang entrepreneur dan apa yang bisa diimplementasikan banyak sekali teman-teman kawan-kawan sekalian bahwa misalnya nih eh, teman-teman ada yang menjadi seorang tukang gambar ya maksudnya pinter desain gitu ya. Kalau di tempat Mhm. saya dulu desain gambar misalnya desain Desain. kapal gitu ya, desain kapal. Oke. Eh, nggak banyak juga perusahaan yang hanya menerima atau gini, problem di lapangan biasanya banyak sekali engineer atau drafter yang terlalu overload dalam dalam tugasnya dalam menggambar gitu di salah satu Mhm. perusahaan misalnya. Nah, ini kan masalah nih, masalah. Nah, kita sebagai orang yang punya kemampuan dalam desain gambar, jasa gambar misalnya, Mhm. itu yang bisa diimplementasikan dari seorang apa namanya orang dengan lulusan teknik ya. Jadi Mhm. mengambil masalah-masalah yang ada di dunia kerjanya dulu. Oh. Kemudian ambil masalah itu jadikan sebuah solusi, solusi jadikan itu sebuah nilai. Oh, oke. Jadi peluang bisnisnya itu dimulai dari uh, lingkungan pendidikan gitu ya istilahnya Pak. Dari latar belakang yang sudah dijalani, kemudian dicari celahnya mana dan baru itu bisa dijadikan sebuah bisnis gitu ya. Betul, dan syaratnya satu, Mas, Hmm. teman-teman sekalian, bahwa menurut sekali lagi menurut saya bahwa pebisnis yang baik itu pebisnis yang punya pengalaman kerja sebelumnya. Kalau tidak punya pengalaman kerja, mereka nggak akan tahu problemnya Hmm. dan apa solusinya. Jadi ketika ada di dunia kerja, kemudian maksudnya tahu ya, artinya begini, ketika kita seorang anak teknik nih, kita bekerja sebuah perusahaan, kita tahu ada problem di situ, kita tahu solusinya, solusinya jadiin value gitu, Mhm. jadiin value. Yang saya bilang tadi masalah orang drawing, gambar segala macam itu kita bisa buat perusahaan yang hanya memberikan jasa gambar saja. Mhm. Dari situ udah jadi value Yes. karena problem di perusahaan sebelumnya adalah eh, menumpuknya eh, pekerjaan-pekerjaan Pekerjaan gambar gambar. gitu, nggak ada yang Mhm. ini atau banyak yang ketinggalan deadline dan lain-lain lah. Oke. Berarti sebenarnya latar belakang pendidikan ini uh, bisa diimplementasikan ke dalam bisnis itu kalau dalam segi peluang bisnisnya gitu ya Pak ya, dalam segi Betul, peluang betul, bisnisnya. Kalau betul. misalnya Pak, kalau kita lintas lintas apa ya intinya lintas materi atau lintas jurusan. Misalkan nih Bapak latar Hmm, belakangnya teknik, tapi hmm. Bapak mau bisnisnya tentang makanan, Pak. Kalau menurut Bapak itu bagaimana? Kan kalau tadi kita ambil peluangnya dari latar belakang yang sudah kita ketahui ya. Nah, kalau ini Oke, benar-benar yang beda gitu dari jurusan atau kuliah kita. Menurut Bapak bagaimana, Pak? kalau saya sih eh,
tidak menyarankan Mhm. bisnis yang kalian apa saja basic pendidikan kalian. Jika memulai sebuah bisnis dari hal yang kalian tidak tahu, itu bunuh diri atau apa ya? Ya eh, kalian cuman hanya ingin saja, teman-teman hanya ingin saja menjadi seorang bisnis, hanya ingin gini, buat kedai kopi misalnya kekinian Mhm. sekarang itu keren banget, buat Betul. nongkrong oke, buat Zoom webinar gini oke gitu kan. Tapi Mhm. kalian nggak, teman-teman nggak ngerti, maaf, teman-teman nggak ngerti bagaimana eh, detail-detail eh, bisnis food and beverage di situ. Oke. Ini akan jadi bom waktu nantinya. Jadi jangan pernah memulai bisnis yang kalian tidak pernah tahu detailnya atau belum pernah tahu bagaimana seluk-beluk di bidang tersebut. Apapun basic pendidikan kalian, jika memulai bisnis, jangan pernah memulai dengan hal yang kalian nggak pernah tahu. Oke. Oke, oke. Itulah kenapa mungkin ya Pak ya di roadmap yang Bapak sudah jabarkan sebelumnya, tahun pertama adalah punya pengalaman dulu. Nah, itu ya. Betul, Oke. betul, Biar betul kita sekali. tahu lini bisnisnya itu sebenarnya apa sih celah-celah yang kita bisa ambil gitu ya. Betul, Menarik. betul Oke. sekali. Oke, 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 gitu ya teman-teman. Jadi mungkin kalau latar pendidikan teman-teman nantinya itu bisa jadi sebuah peluang teman-teman untuk bangun bisnis, untuk cari sebuah celah bisnis, bagian mana yang teman-teman mau bikin value-nya untuk nanti dijual ke konsumen gitu ya. Itu yang bisa kalian gali dan Sebentar, bisa. eh, Ya saya Pak, boleh potong sedikit. boleh, silakan Pak. Kalau teman-teman yang hadir sekarang ini, apakah basicnya semua dari teknik atau ada yang lintas atau selain teknik? Oke, gimana teman-teman? Apakah ada dari teknik atau selain teknik? Hasna, Auzan, Rafli, Atau ada Dani. yang udah kerja mungkin malah? Kalau saya teknik, Pak. Oh, teknik ya. Kalau saya teknik, kalau saya latar belakangnya teknik. Kalau teman-teman, kalau ITS sih mostly teknik ya. Eh, teknik yang kayak bukan. Teknik yang Teknik bukan apa tuh teknik. Kak Kalion? Oh, Hasna teknik, Pak. Oke. Oh, teknik. Berarti mostly kita mirip-mirip lah berarti, Pak. Ya, ya. Harusnya memang mulai bisnisnya dengan hal-hal yang teman-teman pernah pelajari atau ada Familiar. ya familiar lah. Hmm. Oke, oke kalau gitu. Mungkin kita next ke pertanyaan berikutnya ya. Next. Oke, kita next ke pertanyaan berikutnya. Nah, Pak, kalau tadi kita udah tahu nih bisnis yang mau kita jalanin apa, kira-kira ada nggak tips praktis untuk identifikasi market market gap buat cari peluang atau opportunity gitu ya, untuk jadiin bisnis kita itu lebih bervalue daripada bisnis yang lain gitu. Mengidentifikasi market gap sebagai opportunity. Yes. Maksudnya bis kita dilihat orang beda gitu ya. Ya, betul. Jadi punya value lebih gitu, Pak. Jadi kayak, wah ini saya pilih ini karena apanya gitu. Kalau mungkin sedikit saya boleh koreksi bahwa Hmm. perbedaan menjadi berbeda itu belum tentu menghasilkan sih kalau dunia Oh, bisnis itu. oke. Jadi sebenarnya eh, yang di poin yang Pak yang lebih ditekankan adalah Hmm. bagaimana kita bisa menjadi solusi aja, menjadi solusi dari problem Hmm. yang ada gitu Oke. dan menjadi dan dapat value-nya gitu. Kalau kita ingin mengejar bedanya, nah Hmm. ini susah menurut saya karena berbeda nggak selalu baik juga di dunia Betul, bisnis betul, gitu. betul. Betul, betul. Jadi cara mengidentifikasinya ya eh, kalau saya karena sudah dalam dalam level mengimprove atau men-scale up bisnis, jadi saya selalu melihat di di bisnis saya misalnya
salah satu bisnis saya, kalau tadi pernah lihat adalah bisnis eh, CV Alvet Hmm. itu saya pure bergerak di bidang kesehatan hewan. Oh, wow. Karena saya suka hewan peliharaan gitu. Jadi saya suka kucing, saya suka anjing. Dan kebetulan istri saya dokter hewan. Jadi Oh, nyambungnya di sana. Oke. gitu. Oke, Jadi oke. saya fokusnya melihat, saya mulai dari hal kecil. Saya melihat dari sekitar rumah saya itu banyak yang punya hewan peliharaan. Mhm. Jadi saya buka grooming, saya buka untuk vaksin dan lain-lain. Mhm. Eh, itu yang menurut saya dan sampai sekarang juga jalan dan itu menghasilkan income yang lumayan untuk saya. Saya nggak harus berbeda, jadi saya nggak harus misalnya saya buka khusus hewan kuda gitu kan nggak mungkin orang memelihara kuda di perumahan kan gitu. Jadi ya saya Beda. harus fokus ke pets ya, ke Agak kucing, khawatir. anjing gitu. Jadi memang saya hanya kalau saya lihat lebih luas lagi, oh kebutuhannya apa nih di sekitar sini, oh kebutuhannya ini, kebutuhannya untuk pets ya, saya akan fokusnya ke situ. Jadi fokus Mhm. ke problemnya atau ke peluangnya yang ada di sekitar saya atau problem. Nah, problemnya di sekitar rumah saya tidak ada dokter hewan. Nah, itu jadi klop banget gitu loh. Nah, kemudian akan jadi bisnis yang sangat baik. Dan saya nggak harus berbeda gitu, saya nggak harus berbeda. Hmm. Jadi kalau memang pertanyaannya adalah bagaimana kita supaya kita berbeda agar Hmm. bisnisnya value-nya lebih akan menjadi value lebih belum tentu Hmm. berbeda punya value yang lebih gitu. Oke, kalau kita ngomongin value mungkin Pak, kalau ngomongin Hmm. value ini kira-kira value apa yang Bapak coba tanamkan di bisnis Bapak itu sehingga bisnis Bapak ini lebih dipilih oleh konsumen mungkin Pak? Banyak aspek ya. Hmm. Mulai kalau kita bidangnya jasa berarti kita harus how to handle customer, Oke, komunikasinya, komunikasinya. kemudian eh, ya servisnya kita, after sales dan lain-lain itu menjadi salah satu added value untuk bisnis kita. Jadi Hmm, kalau kita lihat mungkin orang yang punya bisnis serupa, saya kasih contoh aja biar lebih gampang ya ya, boleh Pak. menjelaskannya. Jadi misalnya kalau bisnis untuk hewan tadi, pets, Hmm. yang lain mungkin tidak bisa jemput hewannya di rumah, saya bisa Hmm. jemput hewan. Oke, Memang saya harus ada sedikit cost effort yaitu ya. misalnya effort ya, Hmm. effort yaitu untuk menyediakan Jemput. mobil khusus hewan yang pets friendly Oke. itu saya sediakan, tetapi kemudian orang lebih memilih saya gitu. Karena mostly ya saya lihat kondisi lingkungan sekitar saya bahwa banyak orang-orang yang sibuk yang mungkin petsnya nggak bisa diantar gitu, mereka Ya. keburu kerja atau keburu kemana, ya kita jemput gitu. Hmm. Nah ini kan salah satu service yang Service. kemudian value-nya bisa bisa naik gitu value kita. Hmm. Dari Ya segi sistem. otomatis akan jadi beda dong. Tapi Betul. tapi pola pikirnya adalah gimana value-nya dulu yang dinaikin supaya Oke. akan Jadi bukan ngincer bedanya apa, tapi value-nya apa gitu ya Pak ya. iya Kita fokus ke tawarkan value-nya dulu. value lebihnya ke Betul, customer gitu ya. Entah dari betul. kalau dari jasa mungkin dari segi sistem dan mungkin uh, enak ngobrolnya gitu ya. Kan kalau Mm-mm. komunikasi sama orang kan cocok-cocokan gitu ya. Kalau kitanya Betul. udah nggak enak duluan mungkin konsumen akan kabur gitu. Kalau dari Bisa tadi cerita Bapak yang pet mungkin dari sistemnya penjemputannya yang jadi value add-nya gitu. betul sekali, Mas. Oke, memang harus dilihat value-nya ya teman-teman. Jadi jangan aku mau beda dari yang lain, tapi bedanya nggak penting atau nggak tepat sasaran. Jadinya malah ya buat apa gitu ya. Iya,
Betul, Oke, kalau gitu. betul Oke, sekali. kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Pertanyaan sekaligus ini pertanyaan terakhir dari yang kita kumpulkan dari teman-teman. Nah, lalu Pak, eh, gimana sih Pak cara Bapak untuk mempelajari detail cara kerja sebuah bisnis? Dan ada nggak sih indikator yang jadi acuan kelayakan atau peluang bisnis gitu? Jadi bisnis ini sebenarnya layak nggak sih dijalanin gitu? Kayak Bapak tadi ada bisnis pet ya, ada Ya, bisnis pet ini, kira-kira apa yang membuat Bapak mempertahankan si pet ini? Ada acuannya nggak Pak? oke. Eh, agak sedikit panjang sedikit ya, Ya. bahwa banyak banyak acuannya atau parameternya banyak yang memang bisa dipertimbangkan bahwa Hmm. oh bisnis ini bisa saya pertahankan gitu. Oh, bisnis ini tidak bisa saya pertahankan. Salah satunya adalah dari nilai income itu yang paling utama, Oh, paling gampang banget. income-nya Jadi ya. income, apa yang kita sudah investasikan atau capital cost yang sudah kita investasikan, sudah Mm-mm. kita keluarkan di awal, itu bisa kita kejar dengan waktu yang ideal, yang kita tentukan sendiri ya, Hmm. dari income yang kita dapat. Misalnya gini, BOP-nya. ya kalau orang ngomong itu break even Break point even ya, point, betul. Break point. even point. Jadi bisnisnya modalnya kecil misalnya, Mm-mm. modal kecil lah, let's say kita ngomong angka 100 juta ya, 100 100 juta. juta, oke. Tetapi apa yang teman-teman dapat per bulannya itu kurang dari 5 juta misalnya, di bawah 5 Kurang. juta. Oke. Omset ya, saya Omset. bilang. Omset ini belum dipotong macam-macam nih, apa biaya produksi dan lain sebagainya. Menjadi nggak worth it karena break even point-nya sangat panjang. Oke, kalau kita hitung misalkan nih Pak, 100 juta modal awal, kita hitung untung bersihnya 2 jutaan Pak. Kita hitung untung bersihnya 2 jutaan. Itu berapa Per puluh bulan. tahun gitu ya Pak ya? Iya, berapa berapa puluh bulan ya? Oh ya, sorry ya, berapa puluh bulan ya, berapa puluh bulan. 100 bulan loh. Hmm. Kalau 100 kita hitungan matematis deh, 100 102 juta juta 50 Pak. 50 bulan kira-kira. 50 bulan 50 tuh bulan. di sekitar 48 2 2 tahun, tahun. 2 tahun 2 lebih 2 tahun. bulan. Saya pikir bisnis dengan capital cost yang segitu kecilnya, Mm. break even point 2 tahun tuh saya pikir kurang kurang seksi ya, bahasa saya kurang Kurang seksi. kurang menarik gitu ya Pak ya. Kurang menarik ya, kurang menarik. Jadi saya Oke. ada satu contoh lagi. Apa tuh Pak? Saya ada bisnis yang saya tekuni baru-baru ini, yaitu Mm. bisnis sampah, Oh, literally sampah. Jadi limbah sampah plastik yang saya olah kemudian kita jual menjadi barang setengah jadi, mhm, kemudian mereka proses menjadi biji plastik, mhm. dan itu nilainya rupanya luar biasa. Oke. Investasi saya di awal tahun ini Hmm. itu 700 juta. Wow. 700 juta. Tetapi satu kirim kontainer dalam 1 bulan itu bisa nilai 150 juta satu kontainer omsetnya. Satu kontainer 150 juta. 150 Wow. juta. Saat ini dari bulan Februari sampai sekarang Juni ya, Maret. itu saya sudah 5 kali kirim. 5 kali kirim. Kalau saya nggak ambil untung, 75. Hmm. kalau saya nggak ambil untung, itu kurang dari setahun saya sudah BEP. Ya, ya, ya. Dengan Wow. 700 juta. Jadi, nah bisnis-bisnis ini yang saya pikir eh, apa perlu perlu salah satu acuannya adalah dari nilai income berbanding dengan nilai investasinya ya, atau nilai apa capital cost yang dikeluarkan Capital di awal. cost-nya betul. Itu yang paling utama nih. Yang Hmm. lain-lainnya banyak sebenarnya.
banyak sekali pesaing segala macam. Itu menjadi terlalu banyak, trafficnya juga terlalu riskan untuk kita ya. Hmm. Misalnya gini, yang lagi menurut saya yang lagi hype ini adalah kopi yang di pinggir jalan, Starling itu yang Oke. awal satu buka pakai gerobak, mereka Gerobak laku. Sekarang mungkin di semua daerah di Surabaya banyak. banyak banget. Iya, Akhirnya apa? Konsumennya udah kebagi dong. Kuenya betul. udah kebagi. Nah, ini yang perlu benar kata orang, memang bisnis itu copy eh, copy paste dan modifikasi ya. Tapi yang terjadi sekarang akhirnya cuma Iya. copy paste, modifikasinya ini kecil sekali, cuma desainnya dirubah, yang awalnya kopinya warna coklat jadi agak dihitamin misalnya gitu. Nah, ini kan akhirnya nggak membantu apa-apa gitu dalam Iya, dalam value-nya nggak ada ya Pak ya, ini balik nggak lagi. ada gitu. Iya, benar. Gitu. Akhirnya akan tercipta bisnis-bisnis baru yang menurut saya teman-teman takutnya terjebak dalam bisnis franchise, yang saya nggak, bukan menilai franchise jelek ya, cuman akhirnya franchise ini akan jadi solusi, padahal ya franchise itu yang berentrepreneur adalah yang punya franchise, tapi Hmm, yang ikut franchise itu bukan entrepreneur menurut saya, modalin yang oke. punya franchise. I see. Oh, wow. Menarik, menarik. Berarti memang untuk indikatornya sendiri sebenarnya banyak, tapi mungkin yang utama kalau sebagai bisnis tuh lihat peluangnya dulu kali ya, Pak ya. Lihat peluang Hmm, marketnya dulu, apakah possible dan apa sudah banyak pemainnya gitu ya. Dan betul. tadi balik lagi, kalau udah banyak pun kita harus balik ke value. Dan tadi di awal kita harus tahu dulu, lihat bisnisnya itu possible kah untuk jadi sebuah bisnis dengan melihat keuntungannya gitu ya, lihat dari awal investasi dan baliknya seberapa lama gitu. Kalau boleh tahu nih Pak, tadi saya cukup tertarik dengan bisnis apa plastik yang Bapak lakukan nih. Kalau Ya, saya boleh tahu detail cara kerja Bapak tahu bisnis biji plastik ini gimana Pak? Soalnya kan teknik latar belakang Bapak kan teknik perkapalan gitu ya, nggak hmm. ada sangkut pautnya nih maksudnya. Apakah Oke. ah, Bapak perlu belajar? Secara Hmm. bisnisnya memang saya bukan bukan dari ahli persampahan ya, cuman Hmm. eh, kembali lagi awalnya adalah dari networking ketemu, kemudian yang saya kemudian bisa into ke situ adalah, oh rupanya mesinnya pakai mesin hidrolis, saya tahu cara kerja Oh. hidrolis segala macam, jadi secara teknis saya bisa tahu eh, sampah ini akan, prosesnya adalah di press ya, di press gitu. Hmm. Sampah ini akan punya nilai jual lebih tinggi jika kita bisa press sampah ini lebih mampat, atau lebih ini ya, lebih ya lebih mampat tapi berat, supaya apa? Supaya ketika kita kirim, ongkos kirimnya semakin kecil, berarti ongkos produksi kita semakin kecil, sehingga margin kita akan semakin tinggi. Hmm. Nah, jadi saya punya basic ilmu hidrolis yang saya bisa terapkan secara teknis Oke. dalam proses produksi sampahnya. Oke, oke, oke. Berarti memang punya pengetahuan gitu ya Pak ya di Betul, mesin-mesinnya gitu. betul. Memang tahu. Oke, oke, oke. Tapi berarti dari segi bisnisnya pun tetap harus belajar lagi gitu ya Pak ya. Bagaimana marketnya dan Betul, lain-lainnya. itu memang tidak ada bisnis yang nggak belajar ya Mas. Jadi Betul. semua harus belajar. Walaupun kita tahu sekalipun basicnya, tapi tetap harus kita belajar. Karena proses bisnisnya itu Hmm. memang eh, di satu proses kita tahu, tapi proses lainnya kita harus memang belajar. Hmm. Belajar untuk bagaimana tahu jenis barangnya, siapa saja kompetitornya, dan lain-lain. Itu memang harus dilakukan. Jadi kita nggak berhenti hanya, oh saya tahu basicnya, kemudian udah selesai jalan aja, nggak bisa begitu. Kita harus tetap belajar, Betul. itu yang membuat kita entrepreneur itu duitnya ngalir, ilmunya juga ngalir, jauh. Mantap. Nggak boleh jumawa dulu ya Pak ya, sok tahu Betul, nanti. betul, 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 betul.
Oke, oke, menarik nih teman-teman ya. Ternyata memang pengetahuan itu penting. Jadi makanya tadi roadmap yang Paleo sudah berikan tuh sangat sangat terbukti ya dari perjalanan Paleo. Memang harus tahu banget nih, tahu dulu, punya pengetahuannya dulu, baru teman-teman bisa terjun dan bisa belajar lagi. Belajarnya nggak stop ya teman-teman, tapi dilanjutkan dan dikembangkan. Betul, Gitu. betul sekali. Oke, kalau gitu Pak, inilah akhir dari sesi talk show kita Pak malam hari ini. Nah, selanjutnya kita akan tahu nih Pak, kita pengen tahu teman-teman yang ada di sini apakah ada pertanyaan lebih lanjut nih teman-teman dari tadi sesi pemaparan materi dari Paleo, terus kita tadi ada sesi talk show dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang udah kita kumpulkan. Nah, untuk selanjutnya ini saatnya teman-teman yang masih mau nanya bertanya teman-teman. Kira-kira ada nggak pertanyaan soal entrepreneurship ini lebih lanjut nih buat teman-teman yang kira-kira tertarik tadi ya, dari yang paling sudah jabarkan mindset tentang entrepreneur, pola pola pikirnya, bagaimana cara mencari peluang, solusi, bahkan sampai ke value yang perlu ditawarkan gitu ya ke konsumen agar bisnis teman-teman ini menjadi lain gitu ya, atau menjadi lebih bervalue lah, tidak beda, tidak harus beda tapi punya value gitu. Boleh teman-teman kalau ada yang masih mau ingin bertanya boleh tulis di kolom komentar atau raise hand saja. Boleh di raise hand siapa yang ingin bertanya. Woi, ada nih Pak, ada Hasnah yang ingin bertanya. Mungkin kita langsung tanya dulu kali ya. Mungkin teman-teman nanti yang mau raise hand silahkan raise hand lagi. Atau nanti yang nggak bisa open mic bisa di chat di chat Zoom-nya. Oke, kita tunggu. Nah, sambil kita nunggu, kita lihat dulu, dengar dulu pertanyaan dari Hasnah. Silahkan Hasnah. Perkenalkan diri juga ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Zaki. Sebelumnya saya izin avatar karena saya juga ada tugas dari kampus belum Wih, selesai. masih di kampus nih. Sebenarnya udah selesai, Oke. baru cuman ada tugas besar aja. Oh, Saya tugas izin ya. begini karena tidak bisa open kamera, cuman pakai Ah, avatar. Sebenarnya pertanyaannya udah ada sih kayak di pertanyaan nomor 1 sama nomor 5. Aku hanya izin follow up aja gitu. Mau tanya nih Pak, misal nih, saya tuh ada bisnis modal kecil. Nah, di era sekarang kan banyak banget ya, Pak, ya, bentukannya tuh, jualan atau seperti maksudnya banyak banget bisnis-bisnis yang lain selain bisnis offline gitu. Kan kita hmm, juga ada online kayak template atau jasa di LinkedIn gitu ya, Pak, sampai hmm, jualan kecil seperti es yang saya coba waktu itu kena tugas TDC UKM seperti di semester 1 waktu itu dan dari menurut sudut pandang Pak Leo sendiri, apa yang membedakan jualan kecil yang bahasanya tuh di sekarang itu sampingan lah buat kuliah dengan yang punya potensi jadi bisnis sungguhan gitu nantinya. Terus saya izin terakhir, kalau dari bisnis kecil tersebut seperti itu mau naik level jadi lebih serius itu gimana ya, Pak, ya? Itu menurut aku hmm, masih bingung karena langkah apa yang pertama yang harus diubah dari pola pikir, karena dari pola pikir gen sekarang terutama aku yang pola pikirnya tuh aku tuh juga lagi di teknik ya, Pak, ya. Maksudnya kayak apa ya, latar POV-nya tuh belakangnya juga ya. teknik yang di mana teknik aku tuh teknik telekomunikasi. Nah, itu teknik telekomunikasi Hmm. sendiri itu perancangan dan analisis jaringan. Nah, dari situ bagaimana, Pak, menurut Pak Leo sendiri gitu? Apakah Oke. pertanyaan saya dipahami? Oke, mungkin mungkin pertanyaannya lebih ke arah ini apa ya, karena tadi Hasna adalah teknik telekomunikasi dan kita ngobrolnya tadi Paleo harus punya bisnis yang kita sudah tahu terlebih dahulu ya. Kita udah punya pengetahuannya. Nah, Hasna tadi sudah ada bisnis kecilan, penjualan menjual es gitu ya istilahnya. Nah, menurut Paleo tanggapannya gimana nih kalau Hasna melanjutkan bisnis ini? Dan tadi mungkin pertanyaan lanjutannya adalah ke arah tadi kan bisnisnya bisnis kecil-kecilan, bagaimana scale up-nya mungkin Pak. Soalnya kalau dengar bisnis Paleo itu MM-an agak serem gitu. Oke, oke Mbak, Mbak siapa tadi namanya? Hasna Pak. Hasna. Oke, Hmm. salam kenal Mbak Hasna. Eh, yang saya tangkap begini tadi pertanyaannya Mbak Hasna. Kalau ini bisnis saya jual es kecil-kecilan gitu. Tuh. Eh, gimana cara scale up-nya? Itu ya Hmm. pertanyaannya. Hmm.
kira-kira? Saya izin follow up, Boleh. mungkin lebih ke misal saya persingkat aja ya Pak Leo ya, mohon maaf. Ya, silakan. Kan dari jualan sekarang tuh bisnis tuh banyak ya Pak ya, dari template atau jasa di LinkedIn gitu. Jadi nggak hanya jualan itu karena menurut aku kalau jualan-jualan offline tuh susah banget gitu Pak. Oke, Soalnya oke. banyaknya tuh di jasa online-online gitu kan. Nah, Online. dari sudut pandang Pak Leo, apa yang membedakan jualan kecil yang cuma sampingan aja, dalam hal sampingan itu sampingan berbisnis dalam berkuliah atau dalam di era benar-benar untuk potensi jadi pembisnis sesungguhnya lah gitu. Itu yang pertama gitu tadi. Gimana? Oke. Bisnis online ini potensinya untuk teman-teman yang masih kuliah. Boleh, iya Pak, untuk saya saat ini ya Pak ya, untuk kedepannya ini saat Oke, ini saya oke. tidak. Pertanyaan pertama menurut saya baik sekali, Mbak. Jadi eh, ketika Mbak Hasna memulai bisnis dari kuliah, bisnis kecil-kecilan, konteksnya adalah untuk cari cari uang jajan lah ya, uang buat nonton atau buat ini segala macam. Menurut saya sah-sah saja pakai jualan dengan hanya jualan em, es atau jualan kue atau apa. Tapi nanti ketika memang sudah di fase Mbak Hasna ini sudah harus mencari income tetap, kalau memang entrepreneur menjadi pilihan utama, memang harus di scale up, harus mencari pilihan bisnis lain yang lebih eh, menjanjikan atau lebih potensial secara income untuk kehidupan bulanan. Tapi kalau dinilai potensinya seperti apa eh, untuk side income aja untuk teman-teman yang masih kuliah, saya pikir jualan apa aja selama itu halal, go ahead. Sambil berjalan, sambil belajar, sambil eh, tadi menginisiasi mencari ide lagi kalau memang entrepreneur jadi pilihan utamanya Mbak Hasna untuk menjadi income utama di kehidupan Mbak Hasna ke depannya gitu. Jadi nggak ada masalah sih menurut saya untuk di level sekarang ya, di level sekarang. Apa yang saya bilang tadi bahwa kita harus jadikan entrepreneur itu menjadi income utama adalah dari sudut pandang saya sebagai seorang yang memang hidup dari entrepreneur. Dan itu yang membuat saya survive sampai sekarang. Dari mulai saya mulai entrepreneur sampai sekarang saya survive karena berbisnis gitu, bukan menjadi employee. Apakah cukup menjawab atau memang ada yang kurang dari pertanyaan pertama? Saya cukup menjawab, izin menjawab ya, izin feedback aja boleh ya Pak ya, minta Boleh, jawab boleh, juga. Mbak. Silakan. Kan tadi Bapak Pak Leo tuh bilang buat kita tuh ada level up juga ya Pak ya. Nah, Ya, kan untuk naik level itu kan jadi harus lebih serius ya Pak ya. betul. Jadi ibaratnya tuh kayak maksudnya langkah pertama yang harus diubah itu apa ya Pak? Jadi kayak ibaratnya tuh, maksudnya tuh kira-kira waktu yang tepat nih untuk mulai serius untuk mengembangkan bisnis itu dan kapan sebaiknya cukup dari pengalaman aja atau hanya sebatas, oh bisnis itu di era sekarang tuh kayak ya udah pengalaman aja dulu sebelum jadi seperti Bapak, kayak mengikuti PT-PT-nya gitu. Oke, oke. Eh, Pengalaman itu satu hal yang memang sangat penting di dunia bisnis atau bahkan semua bidang ya, nggak hanya bisnis. Cuma pengalaman memang hal yang penting. Cuman dalam berbisnis ini, kalau levelnya memang eh, eh, intermediate lah ya, saya bilang level bisnis yang intermediate, memang memulainya dari harus punya pengalaman kerja dulu, Mbak. Menurut saya, pendapatnya saya, bahwa Mbak harus punya pengalaman kerja supaya mendapatkan eh, problem yang lebih konkret. Misalnya gini, Mbak, oke, saya mulai dari gini aja. Kalau boleh tahu, Mbak sekarang apa yang Mbak jual deh? Oke, izin menjawab, untuk saat ini saya sudah tidak menjual, cuman
Saya lebih ke prefer jangka panjang untuk diri saya yaitu ngajar sih, Pak, belum bisnis yang lainnya. Cuman ikut ini, Pak, kayak ikut semacam jasa di LinkedIn gitu. Iseng gitu aja sih Jasa untuk di saat LinkedIn ini. ya? Iya, untuk saat ini. Kayak bikin template-template Canva untuk dijualin gitu loh, Pak. Nah, itu. Oh, I see. Oke, Iseng-iseng aja, Pak. saat ini begitu ya. Saat ini ya. Oke. Ya. eh Mungkin bisnis itu untuk saat ini memang sangat works ya, karena orang banyak yang mungkin tidak ada waktu untuk buat template CV atau template presentasi atau apapun ya. Itu mungkin sekarang sangat 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 berfungsi, tapi nanti seiring berjalannya waktu dengan adanya AI dan lain-lain akan bergeser nih Mbak, akan bergeser, dan itu akan menjadi problem nanti di Mbak Hasna. Nah, advance-nya bagaimana untuk itu bisa lebih lebih naik kelas gitu ya bahasanya. Sekarang ini kan musuhnya, atau ya saya bilang musuhnya ya, teman-teman yang bisa desain ini kan AI ya. Itu kan musuhnya itu AI. Bagaimana Mbak bisa berkolaborasi dengan AI supaya hasil yang atau output dari Mbak Hasna ini bisa lebih eh, kompleks, lebih eh, canggih misalnya dengan kolaborasi dengan AI. Jadi nilainya dinaikin, perpaduan antara manusia dengan AI gitu. AI ini nggak akan jadi apa-apa kalau kita nggak bisa ngasih prompt yang baik kan. Nah, diperkuat dengan bagaimana kita bisa buat prompt yang baik supaya hasil AI untuk desain-desainnya ini lebih eh, mungkin lebih up to date atau lebih canggih atau lebih eh, terlihat lebih menarik dan lain-lain. Itu mungkin naik kelasnya bisa di situ. Jadi memanfaatkan problem yang ada. AI itu bisa jadi problem, bisa jadi bumerang juga gitu loh kalau kita Bisa nggak jadi bisa. musuh ya, Pak ya? Betul. Kita nggak tahu kapan AI ini jadi musuh, kapan jadi kawan gitu. Nah, kita harus bisa berkawan dengan teknologi saat ini. Menurut saya itu sih. Kalau saya tangkap pertanyaannya Mbak Hasna seperti itu ya. Kalau mau naik Hmm. kelasnya gimana nih? Bingung. Karena Hmm. Iya, saya based on apa yang sudah dilakukan sekarang gitu ya. iya betul. Sekarang susah banget nih, Pak, dan ragu-ragu banget. Mbak Hasna udah pernah belajar AI belum? Sudah. Kan Sudah. ini ya belajar Gimana? sedikit. Iya, belajar sedikit. Oke. Mungkin akan lebih advance kalau memang Mbak bisa belajar lebih detail lagi untuk AI-nya. Itu sih. Oke, Itu salah satu ide bisnis ya. yes. Ide Oke, bisnis. mungkin terakhir dari Hasna ada lagi tanggapan? Baik, terima kasih. Mungkin terakhir pertanyaannya tadi ya, yang Oke, yang kedua sebenarnya ya. terima kasih, menurut aku sudah terjawab. Aku akan mengubah pola pikirku lagi dan belajar lagi gitu. Terima kasih ya Pak Leo sebelumnya. Sama-sama. Eee seperti tadi yang founder tadi Pak, bagaimana, skill berpikir seperti founder dan bertindak seperti leader gitu, apa yang sebenarnya Founder. sudah mulai terbentuk gitu yang tadi. Oke, itu aja sih Pak. Makasih. Oke. Mungkin pertanyaannya apakah dari yang Hasna sudah lakukan sudah mengarah ke arah berpikir seperti berperan sebagai founder atau leader gitu ya? Iya, yang dari bisnis, ya percobaan kecilan tadi, betul. Oke, mungkin ada tanggapannya Pak tentang terkait bisnis Hasna ini, apakah sudah bisa dikatakan apa ya, memang sebuah langkah yang baik untuk jadi seorang founder dan leader? Ya, kalau saya bilang apa orang sudah memulai bisnis atau memulai menjadi entrepreneur itu sudah bisa dibilangkan langkah yang lebih maju daripada teman-teman yang Oke. lain. Hmm. Jadi sudah uh, think like founder, act like leader. Jadi ketika sudah mulai mencari problem dan menemukan solusi dan menemukan kerangkanya, menurut saya ini sudah think like a founder. Tengok mereka. Mbak Asna sudah menjadi uh,
cuman masalah skala aja ya. Cuman Mhm, bibitnya udah ada nih, bibit mhm. think like a foundernya udah ada. Tuh. Base-nya Kalau udah ada ya, Pak? betul, kalau like a leader, ya bagaimana output yang dihasilkan oleh Mbak Hasna ini itu bisa sesuai dengan pesanan customer, kemudian untuk intinya bisa komit dengan apa yang dihasilkan dari bisnisnya, itu menurut saya sudah act like a leader lah. Leader. Karena leader itu eh, sangat dekat dengan tanggung jawab ya, komitmen, tanggung jawab dan lain-lain. Mhm. Oke, Menurut baik. saya Mhm, top Mbak Asna, good, asik. Dikasih Terima jempol kasih sama Bapak Pak Leo. Leo, terima kasih. very good. Makasih Pak atas ajarannya. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Hasna atas pertanyaannya. Itu ya teman-teman, pertanyaan dari Hasna. Eh, Sekecil apapun bisnis yang udah teman lakuin, itu sudah menjadi awal mula yang baik gitu ya Pak ya. Untuk memulai eh, masa-masa atau memulai membangun mindset entrepreneurship teman-teman gitu. Tapi tadi untuk scale up-nya lagi, ya kita harus cari peluangnya. Satu, berdamai dengan kondisi keadaan yang ada, lihat teknologi, perkembangan teknologi saat ini yang bisa mungkin jadi kawan teman-teman untuk bangun value lebih lagi gitu ya. Emang harus belajar dan harus terus mencari celah, mencari value dari bisnis yang teman-teman mau bangun. Seperti itu. Oke, Pak, kita udah ada pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Albi. Ini pertanyaannya di kolom chat. In this economy, untuk menekan resiko kegagalan saat ini, strategi mana yang Bapak rekomendasikan? Apakah lebih aman untuk jalan aja dulu secara perlahan, atau justru kita wajib menunda eksekusi sampai perencanaan benar-benar sempurna dan kita mendapat investor? Oke, jadi mungkin istilahnya ya udah deh gas dulu aja meskipun belum dapat investor gitu ya, atau kayak tunggu dulu deh kita coba cari-cari lagi gitu. Menurut Bapak lebih baik yang mana, Pak? Oke, saya jawab dari sudut pandang saya dengan Hmm, apa yang pernah saya lakukan adalah eh ini gini arah pertanyaannya ya. Ini mending mana, kok saya permudah ya hmm, dengan bahasa saya. yes, Mending mana nih, kita udah jalan aja dulu atau mateng semua 100% baru jalan. baru jalan Hmm, gitu ya. betul. Eh Dua kondisi yang bisa sama-sama dilakukan tergantung eh eh, gini, dua cara yang bisa dilakukan tergantung bagaimana kondisinya. Yang sama-sama bisa dilakukan tergantung bagaimana kondisinya. Gini, yang pertama, ketika memang bisnis ini dinilai bisnis yang punya resiko tinggi, Hmm. misalnya, eh, Mas Albi ini, sorry Mas, boleh tahu saya basicnya apa, pendidikannya? Mas Albi, basic pendidikannya apa, Mas? Desain kah? Teknik kah? Desain, Pak. Desain. Mhm. Desain apa nih? Arsitektural atau Desain desain grafis. grafis? Mhm. Desain Desain grafis. grafis. Oke. Eh, Misalnya begini, kita ngomong kondisi yang oke, jalan aja dulu deh secara perlahan. Sepaham saya desain grafis itu misalnya Mas buat eh, eh, buat logo-logo begitu ya, logo Ya. atau apa itu masuk desain grafis kan ya, Termasuk, Pak, termasuk. Betul. termasuk ya. Ini bisnis yang relatif low risk menurut saya. Jadi Mas Albi ini mungkin bikin banyak eh, mock up logo atau desain baju atau Mhm. whatever itu yang sifatnya sama desain ya. Yang Mas Albi butuhkan hanya laptop, otak untuk berpikir bagaimana desain ini bisa lebih menarik, dan tools untuk promote ya, untuk promote. Relatif low risk. Jadi cara jalan aja dulu deh secara perlahan bisa dilakukan di kondisi itu. Mhm. Tapi ketika Mas Albi harus
naik bisnis, misalnya ada pekerjaan nih, ada tender logo MBG misalnya, perbaruan logo MBG, kita nggak tahu kan namanya Betul. kerja Rezeki ya Pak ya? rezeki. Ada tender gitu, pembaruan logo MBG gitu. Nah, Mas Albi harus bangun tim. Karena setiap tender itu pasti ada syaratnya kan, punya tim, lulusan ini, punya laptop dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini berarti punya bisnis yang resikonya agak tinggi, lebih tinggi. Mas Albi harus punya tim, bangun tim berarti kan. Kalau bangun tim pasti harus bayar timnya. Kemudian harus punya studio misalnya. Berarti harus sewa rumah untuk studio. Berarti ada capital cost, ada cost di depan atau investment cost yang dikeluarkan di awal dan ini lumayan gede. Berarti kita butuh investor misalnya. Nah, ini harus benar-benar dihitung, benar-benar perencanaannya harus matang, hitungannya harus apa namanya, harus perfect dan supaya ketika kita ikut tender ini on point dan kita menang dan bisnisnya jalan. Nah, ini kondisi ini, cara ini bisa menggunakan cara yang kita harus benar-benar well prepared gitu. Jadi tidak bisa digeneralisir, oh mana yang bagus, cara mana yang benar, cara mana yang salah, nggak bisa. Jadi based on uh, kondisi apa yang sedang teman-teman hadapi ini. Oke. Kalau itu mulai dari low risk, go ahead, jalan. Kenapa nggak? Nggak ada, kita nggak punya risiko. Mhm. Kalau itu ada risikonya, kita harus cost-nya harus banyak, ya itu harus perencanaannya harus matang. Jadi memang dua hal yang tidak bisa di apple to apple karena itu adalah based on kondisi pada saat yang dihadapi oleh Mas Aldi. Itu jawaban saya, Mas. Oke, berarti memang tidak bisa digeneralisir ya Pak ya, tergantung harus kita analisis lagi, balik lagi bisnisnya seperti apa, resiko kegagalannya bagaimana, gitu ya Pak ya. Ya, Oke, ini dari Mas Albi, terima kasih atas insight-nya Pak Leo, jawabannya sangat mencerahkan dan menjawab kebingungan saya selama ini. thank you, Mas. Udah lama dipendem kayaknya ini Pak, kayaknya beliau mau maju mundur gitu, mau bikin bisnisnya Pak. Iya, Tapi maju aja sering, terus, maju terus. betul. Memang sering kali seperti itu ya Pak ya kalau mau bikin bisnis tuh kadang-kadang aduh tapi ini gede banget gitu dari segi resiko kegagalannya tapi kalau enggak gimana gitu. Betul. Memang bisnis itu butuh partner sih, Mas. Butuh partner, nggak bisa Oke. dipikir sendiri. Hmm. Meledak kepala kalau pikir sendiri, serius meledak. Jadi memang, apalagi kalau bisnisnya udah mulai naik, udah mulai berkembang, itu memang butuh Oke. partner, butuh Memang. butuh partner untuk diskusi, butuh Hmm. kita. Itu kenapa ini teman-teman kadang-kadang bingung ya. Hmm. Ini orang usahanya apa sih? Oh, dia pengusaha bisnis. Kok Hmm. isinya di kafe ngobrol sama orang? Ya emang itu kerjaannya. Ya memang kita ngobrol, kita diskusi, kita Ya. tukar pikiran. Ini gimana ya? Ada problem ini gimana? Itu memang memang real kita lakukan. Maksudnya apa Hmm. yang saya lakukan sehari-hari ya kadang telepon sama kolega, eh, aku mau ini nih mau diskusi nih ada problem begini begini. Ayo kita diskusi. Jadi itu Oke. emang dilakukan gitu. Sama partner Hmm. saya juga begitu. Saya mau diskusi dong masalah ini segala macam. Nah, kita diskusi. Jadi memang butuh diskusi, butuh mentor yang benar. Kalau sendiri saya nggak jamin 100%. Mungkin ada ya orang yang bisa sendiri kemudian survive dan ini mungkin ada. Tetapi kepercayaan saya ketika orang itu bisa sendiri, Hmm. dia nggak dia nggak melihat sudut pandang orang lain atau nggak butuh second opinion. Menurut saya itu kurang sehat jadinya, Hmm. Oke. Hmm. nggak sehat gitu. Oke. Jadi memang harus harus banyak diskusi. Karena POV-nya dari dia sendiri gitu ya Pak ya, nggak ada Nggak insight ada lain. pertimbangan orang, betul, betul. Mhm. Betul. Oke, memang ya guys, cari partner, tapi balik lagi apa ya, partner itu cocok-cocokan, jadi memang harus menemukannya juga susah gitu ya. Betul, memang harus visi misinya harus sama. Harus sama, betul. Balik lagi ya tujuannya ya Pak ya. Betul. Bener. Oke, kalau gitu. Kita lanjut. Ini Pak, ada satu lagi Pak, pertanyaan dari Danis, dari Kak Danis nih.
Ya. Beliau bertanya tentang di era digital saat ini, strategi marketing seperti apa yang paling efektif untuk brand baru dengan budgetnya terbatas. Oke, berarti marketing nih di saat ini, tapi budgetnya terbatas, Pak. eh nah, terbatasnya ini berapa ya? Jadi Eh, memang Mas Danis, eh Pas-pasan gini, mungkin, kalau Pak. kalau kita ngomong kalau kita ngomong oke lah, kita ngomong produk apapun lah ya. Hmm, Memang saat ini eh strategi marketing itu dibutuhkan, dan memang strategi marketing ini lawannya itu adalah budget, duit. Ya kalau punya 1 juta ya, dia pasti dapatnya cuma senilai 1 juta itu customernya gitu loh. Kalau punya 100 juta, ya yang didapat akan 100 juta. Jadi eh, yang saya pahami, strategi marketing saat ini itu memang dibentuk sesuai dengan budgetnya. oke. Jadi hmm, ya kalau punyanya 1 juta ya dapatnya akan, tadi saya bilang, akan sesuai gitu. Timbal balik berarti apa ya? Memang Betul. akan sesuai ya. Mm-mm. Dan efektif nggak? Efektif, tapi efektifnya ya senilai itu. Jadi pendapat saya adalah ketika teman-teman punya budget 10 juta, kalau kemudian itu outputnya inginnya di-compare menjadi 100 juta hasilnya, itu secara instan itu nggak akan bisa. Kecuali hasil dari 10 juta tadi di, dimasukkan lagi ke budget marketing, terus 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 gitu, ya mungkin itu Oke. akan secara kumulatif mungkin akan bisa lah. Tapi Diputer memang terus teks ya. ya takes time ya, mungkin takes time ya. Tapi Pak, Eh, kalau hmm, Gimana Mas? Lanjut. kalau misalkan nih, mungkin pertanyaannya lebih ke mungkin bisnisnya masih baru gitu ya, brandnya brand baru gitu. Jadi belum punya keuntungan atau modal yang sebesar itu dalam marketing. Berarti pilihan satu-satunya ya kan mau tidak mau ya Pak ya, dengan budget yang ada, ya marketingnya cuman senilai misalkan let's say 1 juta tadi. Berarti ya Hmm, udah mau nggak mau marketingnya dengan 1 juta. Berarti itu adalah satu langkah yang benar ya Pak ya, daripada betul, betul, menunggu dulu gitu. betul. Oke. Jadi based on budgetnya aja. Jadi kalau memang jangan dipaksain ya. Menurut saya Mhm. jangan dipaksain. Kalau memang cuman punya 10 juta, 10 juta jalanin. Nanti beberapa bulan lagi, tahun lagi ada budget lagi untuk marketing, go ahead lagi jalan marketing. It's Oh, okay. oke. Mhm. Kalau itu produknya produk baru ya, Mhm. brand baru gitu. Memang saat ini susah banget kalau memang nggak punya duit eh, gede ya. Iya, Kalau iya. saya mau sebut satu merek nih. Mhm. Gimana, apa Siapa tuh, Pak? yang tahu siapa yang tahu Erspo sebelum masuk jadi jersey timnas? Erspo nggak tahu saya, Pak. Kalau mungkin teman-teman yang suka bola mungkin tahu tuh Erspo, dia pernah jadi eh, apa namanya logo timnas di sini. Jadi jersey timnas Mhm. Indonesia itu pakai Erspo. Ya, ini ada. Mhm. Itu ya bayangin aja dia ngeluarin budget untuk Berapa? branding berapa Mhm. miliar mereka harus Wow. buang-buang supaya orang ngeh dengan Erspo. Itu brand baru, hitungannya baru Oh, I see. gitu. Jadi ya kalau harapannya dengan budget 10 juta berharap 100 juta, saya pikir agak susah. Tapi kalau dibilang efektif, ya efektifnya senilai itu. 10 juta Mhm. dia akan efektif di 10 juta. Paham ya maksud saya ya? Paham, paham, paham. Iya, semakin besar juga impact-nya akan kembalinya Mm-mm. semakin besar lagi. Betul, betul. Oke, menarik, menarik, menarik. Oke, oke, baiklah. Memang harus, tapi tetap untuk marketing tetap harus dijalankan berapapun budgetnya. Proses Gitu. itu, proses marketing itu kan proses bisnisnya ya. Jadi itu Ya. nggak boleh dilangkai. Harus Hmm, dijalanin, tetap. nggak boleh, harus tetap dijalanin. Oke. Berarti memang Eh, mau tidak mau ya, Pak ya? Harus mau, betul. Harus mau. Harus mau, harus dijalanin. Harus ya. Berapapun budgetnya, jalanin. At least sudah jalanin, Mas. At least sudah dijalanin, betul. Iya. Nanti gimana impact-nya? Ya, yang penting kita sudah coba marketingnya gitu ya. Hmm, Oke. betul. Mungkin ada tanggapan dulu dari Kak Danis?
Oke, mungkin ataupun yang lain, silakan teman-teman untuk pertanyaan ini jika ada pertanyaan follow up lainnya atau yang ingin bertanya lagi boleh banget nih. Terima kasih Pak Leo untuk jawabannya nih, karena memang eh, ini beberapa case ya, pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ini adalah case yang memang real, yang memang kesulitan-kesulitan yang perlu dibicarakan dengan expert gitu ya, karena kalau memang belum punya pengalaman lebih kayaknya akan susah untuk menanggulangi em, masalah-masalah inilah ya, counternya gimana gitu. Disinilah kita belajar teman-teman. Oke, kalau gitu ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman? Aku masih berikan waktu dulu untuk yang mau mengetik-ngetik, silahkan. Yang ingin raise hand juga langsung boleh, silahkan, aku tunggu. Kalau tidak ada, artinya pertanyaan dari Kak Danis tadi adalah pertanyaan terakhir nih untuk sesi Q&A kita pada malam hari ini. Dan semoga tadi teman-teman yang sudah bertanya bisa mendapatkan clarity ya, atau kejelasan dari pertanyaannya, dan semoga yang lagi mulai bisnis bisa terbantu dari pola pikir, dari mindset, dari jawaban-jawaban dari Paleo tadi yang sudah dipaparkan dan dijabarkan dari mulai presentasinya, talk show hingga Q&A sekarang. Oke, kalau memang tidak ada lagi eh dari teman-teman pertanyaannya, terima kasih teman-teman atas antusiasnya dari pertanyaan-pertanyaannya, baik itu Q&A saat ini dan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Terima kasih juga kepada Pak Leo atas materinya yang sungguh luar biasa. Saya belajar Terima banyak, Pak, kasih. sungguh. Bukan bukan cuma peserta, tapi saya juga belajar banyak. Terima Ternyata kasih. Terima kasih. memang memang berbisnis itu tidak tidak semudah itu, dan kita harus tetap belajar dan terus menggali-gali apapun yang terkait dengan bisnis yang mau kita jalani ya Pak ya. Betul. Oke, oke, baiklah. Terima kasih Pak Leo sekali lagi atas semua materinya dan semua jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Sangat menginspirasi, pengalamannya sangat berharga bagi kami yang telah Bapak bagikan malam hari ini. Terima kasih juga teman-teman kepada seluruh peserta yang udah mengikuti webinar ini sampai akhir loh, sampai akhir. Nah, sebelum kita tutup teman-teman, jangan lupa ya untuk mengisi form feedback sekaligus absensi untuk penerbitan sertifikat teman-teman nih. Jadi dari malam hari ini kalian tidak hanya mendapat ilmu yang sangat-sangat berharga gitu ya dari Paleo, tapi juga mendapatkan sertifikatnya gitu. Teman-teman, inilah akhir dari sesi episode webinar series kita di Prover Academy X Pejuang Pendidikan. Terima kasih banyak teman-teman dari episode 1, 2, 3, 4, 5 hingga ke 6 ini. Terakhir, antusiasmenya sangat-sangat aku acungi jempol. Terima kasih banyak teman-teman semua. Eh, jangan jangan sampai ilmu-ilmunya ini terlupakan ya, karena ini merupakan ilmu berharga teman-teman untuk teman-teman aplikasikan di dunia kerja, di dunia sesungguhnya nanti. Gitu. Nah, buat penutup teman-teman, aku mau izin pantun, jadi tolong cakepnya ya. Tolong cakepnya sekali lagi. Mentari senja mulai tenggelam. Cakep. Langit jingga tampak berseri. Cakep. Terima kasih atas kebersamaannya malam hari ini. Sampai jumpa di webinar berikutnya nanti. Dadah. Saya Yeay. Zaki pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam memandu acara malam hari ini. Terima kasih teman-teman. See you di webinar next-nextnya ya. Jadi stay tune terus di Proven Academy untuk mengetahui info selanjutnya. Thank Bye-bye. you. Terima kasih Pak Leo. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih. teman-teman. Semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih Pak. Recording stop.